Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak ibu, karena minggu lalu kita telah membahas tentang kalimat thayyibah dan sekarang kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Adakah anak-anak ibu yang tahu apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain karena memberikan dampak yang positif, sehingga patut untuk dicontoh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu membiasakan sikap ramah dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jujur, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, tekun, dan hidup bersih. Nah, jujur adalah berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jujur juga berani mengakui kesalahan diri, meskipun tidak ada orang yang melihat kesalahan tersebut. Manfaat dari sikap jujur adalah kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama secara sportif dan tidak dengan cara yang curang. Sikap kerjasama diperlukan untuk meringankan pekerjaan, menciptakan rasa kesetiakawanan, kebersamaan, meningkatkan motivasi guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah perilaku mentaati peraturan dan tata tertib yang ada. Disiplin harus diterapkan dimanapun dan kapanpun, seperti di rumah, di sekolah, maupun di tengah lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tanggung jawab juga merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Yang kelima yaitu tekun. Tekun artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Tekun juga berartikan rajin. Dengan ketekunan membuat seseorang yang awal mulanya tidak bisa menjadi bisa. Dan yang keenam yaitu hidup bersih. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Hidup bersih dimulai dari diri sendiri. Hal ini perlu diterapkan dari usia sedini mungkin, agar tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Jika diri sendiri sudah bersih, maka dimanapun dan kapanpun kita akan juga hidup bersih dan menerapkannya kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak ibu, poin yang kedua yaitu membiasakan berakhlak baik ketika berbicara dan meludah. Ada berbicara, ada 8. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat yang baik-baik. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, berbicara seperlunya. Yang keempat, mendengarkan orang lain berbicara. Yang kelima, tidak berkata kotor.
Yang keenam, tidak berteriak-teriak. Yang ketujuh, tidak berbisik-bisik. Dan yang kedelapan, tidak berbohong. Dengan atau manfaat berbicara baik-baik. Yang pertama yaitu disenangi banyak teman. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, terhindar dari dosa. Dan yang keempat, dihormati orang lain. Adapun kerugian berbicara kotor atau bohong, yang pertama dijauhi teman, yang kedua tidak dipercaya orang, yang ketiga mendapatkan dosa, dan yang keempat menjadi teman setan. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak ketika meludah. Anak-anak ibu pernah meludah? Ya, karena meludah adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh setiap orang. Meludah merupakan aktivitas mengeluarkan sesuatu yang mengganggu organ mulut, terutama indera pengecap. Kalau kita amati, kita dapat menemukan beberapa orang meludah dengan ritme yang teratur, dan ada pula orang yang meludah dengan ritme yang tidak teratur. Meludah memang memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan, terutama organ mulut. Meludah dapat membersihkan organ dalam mulut atau mengeluarkan dahak yang mengganggu pernapasan. Selain itu, meludah juga dapat menetralkan rasa yang kurang enak pada indera pengecap. Beberapa adab meludah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu meludah hendaknya tidak diperlihatkan kepada orang lain. Kedua, meludah hendaknya pada tempat yang pas dan beradab, tidak di tengah-tengah tempat umum atau tempat ibadah. Yang ketiga, meludah sebaiknya dilakukan dengan tidak menyembunyikannya. Dan yang keempat, meludah sebaiknya dengan ritme yang teratur. Apabila sedang berbicara dengan orang lain, meludah tidak dilakukan terlalu sering karena akan mengakibatkan orang lain merasa dilecehkan.